so. Setiap kali kita melihat berita tentang Palestina dan Israel, mungkin kita langsung merasa lelah. Sama lagi, berulang lagi, siapa lawan siapa, siapa yang mulai duluan. Tapi sebenarnya, cerita ini bukan cuma soal roket atau tembok tinggi. Ini tentang tanah, tentang rumah, tentang hak untuk hidup, tentang sejarah yang penuh luka yang belum sempat sembuh. Awal 1900-an, Palestina waktu itu ada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Tanah itu dihuni mayoritas oleh bangsa Arab, Muslim, Kristen, dan Yahudi lokal. Tapi di Eropa, muncul gerakan Zionisme, mimpi kaum Yahudi yang tersebar di dunia untuk pulang ke tanah leluhur mereka. Bagi banyak orang Yahudi, itu bukan sekedar politik. Itu rasa aman setelah dikejar, ditindas, dan dibantai di banyak tempat di Eropa. Masalahnya, mereka datang ke tanah yang sudah dihuni orang lain, bukan tanah kosong. Dan perlahan, konflik mulai muncul. Dua impian tumbuh di tanah yang sama, dan keduanya menganggap tanah itu rumah. Setelah Perang Dunia ke-1, Ottoman runtuh. Inggris mengambil alih Palestina dan janji-janji mulai dilemparkan kedua sisi. Di satu sisi, Inggris janji akan bantu berdirinya tanah air Yahudi. Tapi di sisi lain, mereka juga janji dukung kemerdekaan Arab. Dua janji yang saling bertabrakan. Gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina makin besar, terutama setelah Holocaust di Eropa. Bagi orang Yahudi, ini pengungsian, tapi bagi penduduk Arab lokal, ini invasi. Tahun 1947, PBB coba bagi Palestina jadi dua negara, yaitu Yahudi dan Arab. Yahudi setuju, Arab menolak. Kenapa? Karena pembagian itu dianggap nggak adil. Yahudi cuma 30% dari populasi, tapi dapat lebih dari 50% tanah. Pada tahun 1948, Israel memproklamirkan diri, negara baru lahir, tapi langsung disambut perang. Negara-negara Arab menyerbu, Israel menang, dan ratusan ribu orang Palestina terusir dari rumahnya. Mereka menyebutnya Nakba, malapetaka, bukan rumah, hilang. Identitas pun ikut hancur. Setelah perang, Israel kuasai lebih banyak wilayah. Tepi barat dikuasai Yordania, Gaza dipegang Mesir. Tapi yang hilang dari peta adalah negara Palestina. Dan jutaan pengungsi hidup di tenda-tenda sampai hari ini. Lalu, tahun 1967, terjadi Perang 6 Hari. Israel kuasai tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Dari situ, kata pendudukan mulai menguat. Pemukiman Yahudi mulai dibangun di tanah yang secara hukum internasional dianggap milik Palestina. Tahun 1987, rakyat Palestina di wilayah pendudukan mulai memberontak. Intifada, mereka lempar batu ke tentara. Israel balas dengan tank dan peluru. Dunia melihat, dan akhirnya tekanan datang.
Tahun 1993, lahir Perjanjian Oslo. Harapan muncul, dua negara hidup berdampingan. Palestina akan merdeka dan Israel akan aman. Tapi setelah itu, pembunuhan, serangan, bom bunuh diri, belasan militer. Harapan itu pelan-pelan mati. Awal 2000-an, Intifada kedua lebih brutal. Israel bangun tembok pemisah, blokade Gaza, dan kehidupan rakyat Palestina makin tercekik. Di sisi lain, warga Israel pun hidup dengan ketakutan serangan roket dari kelompok militan. Gaza dikuasai Hamas yang dianggap teroris oleh banyak negara. Israel terus melakukan blokade. 2 juta orang tinggal di penjara terbuka. Sementara di tepi barat, pemukiman Yahudi terus tumbuh. Ini bukan sekadar konflik dua negara. Ini soal anak-anak yang kehilangan orang tua, soal orang tua yang dikubur tanpa tanah sendiri, soal tembok yang memisahkan saudara, soal hidup yang terus-menerus diatur oleh rasa takut. Dan di balik itu semua, ada manusia, ada harapan, bahkan di tengah reruntuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita nggak bisa selesaikan konflik ini, tapi kita bisa memilih untuk peduli, untuk nggak memihak buta, untuk nggak menyebarkan kebencian, dan untuk selalu melihat bahwa di balik kata Palestina dan Israel, ada manusia yang sama-sama ingin hidup damai. Semoga suatu hari, tanah yang sekarang penuh luka bisa menjadi tanah yang sembuh untuk semua.